Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Dan gimana kabar kalian hari ini? Nih kita bakalan nge-review sebuah motor. Motor ini adalah Sonic 150R yang pernah kita review sebelumnya ya kawan-kawan ya. Jadi dikarenakan motor ini kemarin itu tembus 12.000 viewers, alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton channel ini, apalagi kawan-kawan Sonic ya. Nah, jadi video ini kan tembus 12.000 viewers. Nah, kita bakalan lanjutin next project yang udah dilakukan di motor tersebut kawan-kawan ya. Jadi motornya apa? Motornya gimana sekarang? Jadi ini dia kameramen, terus skip. Nah, ini motornya kawan-kawan ya. Ini motor Sonic 150R yang kemarin kita pernah review di rumah saya gitu. Jadi kemarin itu kan dia modifnya cuman kalau nggak salah step underbone, gear set, gigi tarik. Selanjutnya itu sama selang rem kawan-kawan. Nah sekarang motor ini udah jauh, udah beda. Yang kemarin itu sangat beda. Udah banyak part-part racing yang dimasukkan di sini, yang dipasang di sini. Jadi kita bakalan review apa-apa aja yang udah dipasang di motor ini setelah modif yang pertama kemarin. Jadi ini adalah part 2-nya yang kita review udah dimodif di waktu sekarang ini ya kawan-kawan ya. Nah jadi sebelum itu buat kalian selalu di rumah aja, jangan kemana-mana dulu, stay safe di rumah. Oke, langsung aja kita review partnya. Partnya yang pertama itu dari bagian cockpit ya kawan-kawan ya. Dari bagian cockpit ini udah berubah. Kemarin itu kalau nggak salah saya lupa antara udah pakai stang RXZ atau belum. Jadi ini udah pakai stang RXZ. Jadi memang ala seperti motor race sekali ya kawan-kawan ya. Stangnya udah pakai stang RXZ, terus gas spontan udah pakai gas spontan YZ. Jadi ini kameramen, oke, thank you. Master remnya itu KTC ya kawan-kawan ya, master remnya KTC. Nih. Jadi bang, itu kok ada lecet bang. Nah, jadi kemarin itu yang punya motor nih karena dia pengen ala berat begitu ya kawan-kawan ya, balap-balap. Jadi dia jatuh kawan-kawan. Jadi ini lecet sedikit ya. Padahal ini dia baru beli itu seminggu sebelum dia jatuh, sebelum dia crash itu seminggu waktunya. Jadi dia jatuh kawan-kawan. Jadi hasilnya seperti ini. Lecet ya kawan-kawan ya. Nah, oke. Kita tinggalkan yang lecet-lecet dulu. Selanjutnya nih tabung remnya udah diganti. Tabungnya pakai punya Brembo yang besar. Terus dipakai ini. Kalau misalnya kalian penasaran ini apa, ini tuh adalah gelang yang biasa dipakai untuk olahraga gitu kawan-kawan. Jadi dipasang di sini biar looknya tuh lebih keluar, biar kayak moge lah ya kan. Walaupun motor ini nggak moge, ya apalah kita buat ala-ala aja gitu. Nah selanjutnya ada voltmeter aki. Nah jadi di sini voltmeter ini fungsinya supaya kita tahu tekanan aki yang ada di motor tersebut kawan-kawan. Jadi kalau misalnya nih dia naik turun atau dia ngedrop, jadi kita bisa tahu oh ternyata akinya ngedrop atau ada kesalahan kelistrikan yang lain. Jadi kita bisa tahu dari aki tersebut, dari voltmeter tersebut ya kawan-kawan ya. Oke, kita matikan. Selanjutnya ada stabilizer stang Pitako atau KTC. Nah jadi kameramen tolong shoot saya. Jadi kemarin ini kan ini stabilizer stangnya kok bisa dipasang di sini gitu. Nah jadi gini, kemarin ini kan ini stabilizer stang ada di motor saya kawan-kawan. Kalau kalian ngelihat video yang sebelum video ini tayang, itu saya nge-review ban. Nah di situ kan nampak tuh kalau stabilizer stang ini dipasang di motor saya, Sonic saya kawan-kawan. Nah karena ya bisa dibilang saya lagi gimana ya, ada bosan jadi untuk modif Sonic. Jadi motornya saya standarin, banyak yang part-part udah saya jual juga. Jadi yang mana penting saya pindahin ke motor saya satu lagi. Dan itu untuk saya pakai untuk motor harian aja kawan-kawan ya. Jadi kalau yang nanya, nanti kita bakalan buat videonya. Bang kayak mana Sonic sekarang? Oke, nanti kita bakalan buat videonya. Jadi tungguin aja videonya ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke stabilizer stangnya. Ini adalah stabilizer stang Pitako. Bang kok bisa diletak di tengah? Oke, kita buat itu bracket kostumnya kawan-kawan ya. Ini kita buat kita kostum di bengkel modifikasi, bengkel modif yang bengkel kostum yang memang biasa memegang untuk memang kostum motor ya kawan-kawan ya. Jadi ini kita buat bracket di sini. Terus di sini juga ini ada bracketnya juga. Jadi dia bisa mainnya aman ya kawan-kawan ya. Oke.
Nah, itu untuk stabilizer stang. Oke, selanjutnya kita bagian kaki-kaki depan bagian kita review. Oke, jadi selang remnya kan ini udah pakai TDR tuh, kalau nggak salah udah masuk di video yang sebelumnya ya kawan-kawan ya. Oke, kita ke bawah bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki itu bannya udah pakai menggunakan Sport MP57 ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah Sport MP57, udah pakai, memang udah seperti racing lagi. Karena ban yang kemarin itu kalau nggak salah dia pakai Pirelli-nya udah habis, jadi dia ganti pakai MP57 untuk ban depan. Kalipernya kita lihat kaliper Nissin ya kawan-kawan ya, Nissin Samurai Brake warna biru. Ini membuat pengereman lebih nyaman lagi, karena yang biasa digunakan untuk balap ya kawan-kawan ya, atau motor road race, jadi bisa menggunakan ini. Jadi dia pengen pakai, ya udah Nissin aja untuk pengereman depan, karena saya nggak tahu, entah dia mau mungkin niru motor saya juga nggak tahu, mungkin dia terinspirasi, saya juga nggak tahu. Jadi dia pakai Nissin juga sama seperti motor saya ya kawan-kawan, Nissin Samurai Brake. Nah, untuk velgnya ini adalah velg Karisma. Velg Karisma ini nggak pasang aja, dia harus ada yang diubah untuk dipasang di motor Sonic 150R ini kawan-kawan. Sebelumnya motor ini, velg ini adalah velg saya. Kalau kalian bisa lihat di videonya nanti, ini kita masukin. Oke. Nah, di situ. Jadi di video tersebut kita ada velg ini berada dipasang di motor saya. Nah, jadi karena dia pengen pakai Valang 8, memang buat beda dari yang lain. Ya udah, saya kasih dia, dan saya kemarin itu beli RCB kawan-kawan, Racing Boy. Oke, jadi untuk pemasangannya kalian harus custom itu bracketnya. Apalagi ini udah ganti kaliper juga, bracketnya kalian harus custom bracket ini. Nah, juga kalian harus setel bosnya kawan-kawan, karena nanti dia bakalan nggak lurus kalau kita main pakai bos yang asli. Jadi ini kita bosnya udah di bos custom ulang, dibuat di bengkel custom ya kawan-kawan, sama dengan stabilizer stangnya. Lanjut, piringan cakramnya ini pakai punya PSM, itu punya Karisma. Jadi ini yang, kalau yang biasa nonton road race atau kalian pecinta road race pasti tahu lah yang dengan produk PSM yang sangat laris ini ya kawan ya. Ini PSM yang bulat, jadi memang sangat sekali. Sebelum yang sekarang kan udah ada kayak bunga-bunga gitu, kalau ini kan yang masih bulat, jadi dia kelihatan padat di bagian depan ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita ke bagian tengah ya kawan-kawan ya. Nah, di tengah ini selang Samco-nya itu dipakai yang warna merah. Jadi biar looknya makin keluar, biar lebih tambah racingnya, jadi dia pakai selang Samco warna merah kawan-kawan ya. Selanjutnya selang pendingin UMA, ini adalah untuk sirkulasi udaranya, jadi adanya perputaran untuk keluarnya udara dari sektor mesin kawan-kawan, jadi mesin itu jadi lebih cepat dingin. Selanjutnya stepnya, kalau stepnya ini kan kemarin udah kita review, ini step Nui Racing, masih pakai Nui, tetap bertahan dengan Nui orang yang punyanya. Tapi dipasangin engkol, kalau kemarin engkolnya dibuka, ini sekarang dipasang engkolnya, jadi dibengkokin, dipanasin biar nanti bisa nengkol ya kawan-kawan ya. Karena takutnya misalnya kalau misalnya aki ngedrop, jadi engkol tetap bisa digunakan gitu. Kalau enggak ya terpaksa motornya didorong atau di underbone kawan-kawan ya. Nah, mundur lagi, geser ke belakang, ini stepnya kan pakai RCB, master remnya juga udah diganti kawan-kawan. Master remnya pakai RCB, Racing Boy, selang remnya pakai Racing Boy, tabung remnya pakai Racing Boy, dan juga kaliper belakangnya pakai Racing Boy kawan-kawan. Oke, nah jadi kalipernya pakai Racing Boy, full belakangnya itu pakai Racing Boy ya kawan-kawan ya. Jadi kaki-kaki belakangnya untuk pengereman, sektor pengereman dia pakai Racing Boy full set kawan-kawan. Selanjutnya knalpot memakai Proliner. Jadi saya lupa kawan-kawan, kalau nggak salah di video sebelumnya itu yang tembus 12.000 viewers itu dia udah pakai knalpot Proliner atau belum, saya lupa. Ini ada knalpot Proliner, jadi ini kan dia agak rendah. Kenapa agak rendah? Karena ini sebenarnya punya CB 150R kawan-kawan, atau CBR. Jadi di kostum biar bisa dipasang di Sonic 150R. Jadi harus dilas di bagian sininya kawan-kawan. Oke. Nah, ini kan ada lecet karena dia crash. Jadi ya ada sedikit lecet, ya udah biar aja kita anggap itu sebuah pemanis kawan-kawan ya.
Oke, mundur ke bagian belakang lagi. Nah, jadi behelnya ini udah di karbon WTP ya kawan-kawan ya. Ini karbon water transfer painting. Kita turun lagi ke bawah. Oke, ban belakangnya dia udah menggunakan MP76 kawan-kawan ya. Ini sport MP76 yang ya kalian tahu sendiri lah, bannya MP76 yang soft kompon, lembut, yang bisa dipakai di basah atau kering. Jadi dia memilih ban sport MP76 kawan-kawan. Oke, di bagian belakang itu adalah velgnya. Jadi karena ya pasti velgnya ya harus rahasia kan, pakai palong 8 depan belakang. Nah, banyak yang nanya dan juga nge-DM saya ya kawan-kawan ya, Bang, itu velgnya kok bisa pakai palong 8, ataupun nge-DM sang ownernya sendiri, kok bisa pakai palong 8 Bang, punya karisma apa aja yang diubah. Oke, sini saya bakalan jelasin sedikit aja, karena ini tuh lebih baik kalian buat di tukang kostum atau di tukang modifikasi yang benar-benar udah sering memodifikasi yang dari tromol ke cakram kawan-kawan. Nah, di situ mereka lebih tahu. Saya jujur belum tahu sekali soal untuk setting boss, karena pengalaman saya untuk nyeting boss itu, apalagi ini adalah cakram. Kalau tromol mungkin kita bisa lah untuk coba-coba sendiri. Kalau cakram ini memang harus presisi kawan-kawan, karena kita harus ngikutin bagian bor sininya kawan-kawan. Jadi biar dia lurus center. Oke. Nah, jadi untuk yang belakangnya itu yang dibubut, itu yang pertama kalian harus bubut cakramnya ya kawan-kawan ya. Yang pertama itu bubut cakram, ini tapaknya. Jadi kalian harus bubut tapaknya. Jadi karena ini nggak bisa sembarang orang, jadi kalian harus bawa ke bengkel kostum yang udah sering modif dari tromol ke cakram kawan-kawan. Nah, selanjutnya kalian harus setel bosnya. Nih, kalian harus setel bosnya. Oke. Nah, sebelah kirinya kalian harus buat bantalan seperti ini kawan-kawan. Oke, bantalan seperti ini. Nah, dan juga kalian harus beli nap gearnya seperti ini. Dan bos kirinya harus di setel. Nah, makanya itu saran saya, kalian harus bawa ke bengkel kostum atau bengkel modifikasi yang udah biasa kostum seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk dikerjakan sendiri mungkin menurut saya itu rumit, karena memang harus center. Kalau nggak center ya itu bakalan bahaya untuk gear depan belakangnya, itu dia nggak bakalan lurus dan bakalan jadi bahaya untuk motor kalian sendiri kawan-kawan. Oke, selanjutnya ini modifikasi selanjutnya dia udah pakai karbon. Ini bukan karbon sembarangan, ini adalah karbon Kevlar. Jadi bukan WTP. Ini adalah karbon Kevlar yang memang pakai serat. Itu dia pakai untuk tutup rantainya. Terus sok belakangnya udah pakai motoan racing. Nah, kenapa motor ini pendek? Karena kebetulan ini adalah dapat sok copotan dari bekas motor balap. Jadi mungkin untuk lebih presisi dan di saat rebah atau di saat tikungan agar kaki-kaki tidak goyang, mungkin direndahin sama pemilik sok sebelumnya gitu kawan-kawan. Jadi motornya itu apakah itu di layang-layang itu dia nggak bakalan goyang dan kokoh gitu, karena Sony ini kan dia tinggi, mungkin itu penyebabnya direndahin sama ownernya kawan-kawan. Selanjutnya nih ditariknya gear setnya pakai ukuran 45 yang belakang, depan kalau nggak salah itu 14, merek Extreme. Itu seset sama rantai gear semuanya pakai Extreme ya kawan-kawan ya, yang gold. Terus untuk kita promosiin IG-nya, nih IG-nya Ardi Kurniawan ya namanya, itu IG-nya, IG yang punya motornya. Jadi jika kalian mau follow silahkan follow, dan juga mau tanya-tanya seputar modifikasi Sonic-nya. Selanjutnya stepnya yang pasti kiri kanannya harus sama, itu pakai mini racing ya itu. Oke, dah sepertinya itu saja. Kameramen tolong balik lagi ke sana, kita shoot dari situ. Oh ya, ini handle koplingnya saya lupa, itu pakai punya RCB ya kawan-kawan ya. Jadi main koplingnya itu lebih enak. Ini RCB, oke, merek RCB. Dah. Oke, nah jadi karena udah selesai kita review dari depan sampai belakang, atas sampai bawah kita udah review kawan-kawan. Tapi sebelum itu yang kalian belum tahu, stiker ini, motor ini udah kita stiker. Stikernya itu kita buat di Manika Stiker ya kawan-kawan ya. Buat kalian yang pengen atau mau masang stiker motornya, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Manika Stiker kawan-kawan ya. Itu aja videonya.
Jadi jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel MNFA Motovlog. Karena ini jujur saya sangat senang sekali, video ini sudah sampai 12.000 viewers ya kawan-kawan. Mudah-mudahan video yang kita bakalan masukkan, ini video yang review modifikasi tahun ini bisa tembus lebih dari video tersebut kawan-kawan ya. Untuk videonya sampai sini aja. Selanjutnya kita tunggu aja video-video berikutnya. Mohon maaf kalian nunggu terlalu lama karena saya juga punya kesibukan juga. Jadi mudah-mudahan kita bakalan sering buat videonya supaya banyak lebih konten-konten yang baru, apakah itu tentang part-part modifikasi atau kita tentang review atau juga tentang pemasangan part-part racing yang dipasang di suatu motor kawan-kawan ya. Jadi itu bakal kita review juga sedikit-sedikit aja. Sampai di sini aja videonya, dan selalu jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum.